Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Wilayahnya dibagi atas 21 kecamatan serta memiliki 250 desa dan kelurahan. Kabupaten Kampar terkenal dengan negerinya yang subur, dengan sumber daya alam yang melimpah, ditambah lagi letaknya yang sangat strategis. Mendorong negeri Serambi Mekah ini menjadi kawasan pusat perkembangan investasi dan perekonomian di Provinsi Riau. Negerinya yang berbatasan langsung dengan kota Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, Kabupaten Kampar menjadi kawasan penyangga dampak dari pembangunan dan pertumbuhan penduduk. Ada 3 kecamatan di Kabupaten Kampar, wilayahnya berbatasan dengan kota Pekanbaru, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Tambang, dan Kecamatan Tabung. Ketiga kecamatan ini menjelma sebagai kawasan baru yang menarik bagi pelaku usaha untuk berinvestasi bidang usaha perumahan, bidang industri, dan perdagangan pergudangan. Letak strategis Kabupaten Kampar ditandai pula dengan wilayahnya yang berbatasan dengan banyak kabupaten kota di Provinsi Riau. Sebelah utara perbatasan dengan Kabupaten Siak Sri Indrapura dan kota Pekanbaru. Sebelah selatan dengan Kabupaten Kuantan Singgingi. Sebelah barat dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat. Serta sebelah timur dengan Kabupaten Pelalawan dan Siak Sri Indrapura. Bila dilihat dari topografi daerah, Kabupaten Kampar mempunyai luas 11.000 km persegi lebih. Berada di sepanjang Bukit Barisan, pada ketinggian antara 0 sampai dengan 500 meter dari permukaan laut. Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jumlah penduduk Kabupaten Kampar hingga tahun 2018 sebesar 747.866 jiwa. 385.516 jiwa merupakan penduduk laki-laki dan 362.350 jiwa merupakan penduduk perempuan. Wilayah Kabupaten Kampar dilintasi oleh beberapa sungai besar, di antaranya Sungai Kampar, mengalir dari hulu ke arah timur di punggung Bukit Barisan, membelah wilayah Kabupaten Kampar sepanjang 400 km lebih.
Demikian pula dengan Sungai Kampar Kiri dan Sungai Tapung. Alam Kabupaten Kampar terbentang luas indah mempesona, menyimpan banyak objek wisata, bagaikan surga tersembunyi yang sulit untuk dilupakan dan meninggalkan kesan kekaguman yang tidak pernah habis-habisnya. Objek wisata tersebut diantaranya Danau PLTA Koto Panjang, terletak lebih kurang 20 km dari Kota Bangkinang, berada pada sisi jalan nasional, Rantau Brangin Provinsi Riau dengan Kabupaten 50 kota Provinsi Sumatera Barat. Danau ini merupakan danau buatan. Terbentuk karena adanya pembangunan waduk PLTA Koto Panjang berkapasitas 114 MW. Di samping sebagai objek wisata, Danau PLTA Koto Panjang menyimpan banyak peluang investasi strategis seperti perhotelan, restoran, dan tempat-tempat rekreasi keluarga. Danau ini dapat pula dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan berbagai event olahraga air bertaraf nasional maupun internasional, seperti Lomba Dragon Boat Internasional, Lomba Memancing, serta menjadi kawasan budidaya perikanan air tawar yang sangat potensial. Demikian pula dengan wilayah alam Ulu Kaso, terletak di Desa Pulau Gadang, Kecamatan 13 Koto Kampar, lebih kurang 33 km dari Kota Bangkinang, merupakan dua dari zona Pulau Timbul, kawasan Danau PLTA Koto Panjang di Kecamatan 13 Koto Kampar, dengan keindahan panorama alam yang menakjubkan, menyamai keindahan wisata Raja Ampat yang terdapat di Provinsi Papua Barat. Lain Ulu Kaso, lain pula dengan air terjun Gulamo, terletak di Kecamatan Koto Kampar Hulu. Keindahan alamnya masih sangat alami dan membuat setiap pengunjung
rela menghabiskan waktunya sekedar untuk bermain sambil berendam di air yang jernih dan sejuk. Bahkan air terjun Gulamo menjadi salah satu nominasi Ajang Pesona Nusantara tahun 2019 yang ditaja oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Destinasi wisata surga tersembunyi dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Air terjun Batu Dinding merupakan destinasi wisata yang terdapat di Desa Tanjung Belit, Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Untuk sampai di lokasi ini, pengunjung harus mempergunakan kapal motor menelusuri Sungai Subayang. Air terjun ini terletak pada kawasan hutan lindung Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Baling, berada lebih kurang 85 km dari kota Bangkinang. Keindahan pesona alam wisata air terjun Batu Dinding ini bagaikan negeri di atas awan, keindahan alam hutan yang masih berawan. Kabupaten Kampar tidak hanya memiliki objek wisata alam, negeri ini juga menyimpan banyak destinasi wisata peninggalan sejarah yang patut untuk dikunjungi. Di antaranya Candi Muara Takus, peninggalan sejarah agama Buddha, berdiri abad ke-4 hingga abad ke-9 Masehi, terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan 13 Koto Kampar, lebih kurang 58 km dari kota Bangkinang. Berdiri pada kompleks seluas 74 kali 74 meter, bangunannya terdiri dari Candi Bungsu, Mahligai Palangka, dan Candi Tua, menjadi tempat pusat ibadah umat Buddha dari seluruh wilayah Asia. Demikian pula halnya Masjid Jami Air Tiris. Terletak di Desa Tanjung Berula, Pasar Usang, Kecamatan Kampar, berjarak lebih kurang 10 km dari kota Bangkinang, merupakan warisan Islam tertua di Provinsi Riau. Dibangun pada tahun 1900 Masehi, bangunannya terdiri dari 20 tiang tanpa mempergunakan paku, hanya mempergunakan pasak. Ornamen bangunannya bercirikan arsitektur Melayu dan Cina. Hingga sekarang, Masjid Jami ini masih berdiri kokoh dan masih berfungsi sebagai rumah ibadah masyarakat setempat. Dilihat dari geografis dan topografi, Kabupaten Kampar
merupakan kawasan yang subur dan cocok untuk usaha pertanian, perkebunan, serta usaha perikanan budidaya air tawar. Mendorong para pelaku usaha agar tertarik menanamkan investasi di Kabupaten Kampar. Pemerintah daerah memberikan kemudahan pelayanan perizinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hambali, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, menghimbau kepada investor untuk dapat beramai-ramai datang ke Kampar menanamkan modalnya, karena kami memberikan pelayanan yang prima dengan pelayanan yang murah, cepat. Insya Allah investasi Anda akan beruntung. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), pelayanan perizinan telah dapat terlaksana dengan baik dengan berbagai sarana dan prasarana yang sudah memadai, seperti gedung perkantoran, front-desk, dan sarana lainnya yang berbasis digitalisasi. Pendidikan merupakan pilar dalam upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi subjek dan objek pembangunan daerah, di mana kualitas sumber daya manusia akan menentukan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kampar. Upaya mewujudkan kualitas sektor pendidikan ini dilaksanakan dengan pembangunan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang ada, serta mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahunnya. Kabupaten Kampar memiliki perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkina, Politeknik Kampar, serta Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Di samping itu, Kabupaten Kampar memiliki banyak lembaga pendidikan Islam. Di sektor pertanian, Kabupaten Kampar merupakan kabupaten agraris karena kawasannya sangat cocok untuk kegiatan pengembangan pertanian, sehingga sektor pertanian merupakan salah satu produk unggulan daerah yang terus dikembangkan. Sejalan dengan kemajuan teknologi pertanian, pemerintah daerah mendorong kebijakan pelaksanaan pembangunan peningkatan nilai melalui industrialisasi yang berbasis hasil pertanian. Produksi komoditi pertanian dan tanaman pangan yang tumbuh subur di Kabupaten Kampar mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri, bahkan mampu menjadi daerah bersuasembada pangan seperti padi, jagung, cabai, dan jenis lainnya. Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar tahun 2018 diketahui bahwa potensi sumber daya lahan sawah mencapai 5.507 hektar area. 86,10% sudah termanfaatkan dengan baik.
sedangkan 13,89% potensi lahan yang tersedia belum termanfaatkan dengan baik. Produksi beras Kabupaten Kampar tahun 2018 diketahui bahwa sebesar hampir 26.000 ton per tahun. Sementara palawija seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan lainnya total berjumlah hampir 41.000 ton per tahun. Sementara produksi sayur-sayuran, produksinya mencapai sebanyak hampir 66.000 ton per tahun. Sedangkan buah-buahan sebesar hampir 15.000 ton per tahun. Kondisi produksi buah telah dapat memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Kampar. Sebagai kawasan yang dialiri sungai-sungai besar serta danau PLTA Koto Panjang, Kabupaten Kampar menjadi sentra produksi ikan air tawar di Provinsi Riau. Melalui usaha pengembangan budidaya ikan air tawar, Kabupaten Kampar menjadi penyumbang sebesar 70% produksi ikan air tawar di Provinsi Riau. Data Dinas Perikanan tahun 2018 menyebutkan produksi perikanan Kabupaten Kampar mencapai hampir 62.000 ton per tahun. Terdiri dari ikan gurami, ikan nila, lele dan ikan patin, ikan bawal, serta ikan lemak dan ikan mas. Data Dinas Perikanan Kabupaten Kampar tahun 2018 menjelaskan luas areal usaha budidaya keramba atau siring mencapai hampir 8.000 petak dengan produksi sebesar hampir 26.000 ton. Sementara luas areal jaring apung mencapai 29 hektar dengan produksi hampir 30.000 ton per tahun. Sebagaimana dengan pembangunan sektor pertanian dan perikanan, sektor peternakan juga menjadi program strategis daerah, sehingga populasi dan produksi ternak meningkat, sehingga pendapatan petani ternak mengalami peningkatan. Hewan ternak yang dipelihara masyarakat petani ternak di wilayah ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga peningkatan populasi dan produksi ternak berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi petani ternak. Dari data buku profil Kabupaten Kampar tahun 2019, diketahui bahwa sampai tahun 2018, populasi sapi potong produksinya sebanyak 41.414 ekor. Sementara untuk sapi perah pada tahun yang sama, populasi produksinya mencapai 1.586 ekor. Sedang untuk hewan ternak kerbau, jumlah populasi produksi mencapai 16.105 ekor. Di samping sapi dan kerbau, hewan ternak yang banyak dipelihara masyarakat petani adalah ayam buras. Populasi produksi ayam buras setiap tahun populasi produksinya cenderung meningkat. Pada tahun 2018 mencapai angka sebesar 400.000 lebih. Demikian pula dengan ayam petelur. Pada tahun 2018 populasi ternak mencapai angka 150.000 ekor dengan produksi telur hampir mencapai 1 ton per tahun. Menjadi sektor primadona yang terus digesa dan dikembangkan. Luasnya lahan perkebunan yang dimiliki Kabupaten Kampar berdampak positif terhadap angka pengangguran
karena banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai petani kebun sebagai lapangan kerja penopang ekonomi keluarga. Hal ini terus menjadi perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Kampar. Data Dinas Perkebunan tahun 2018 menjelaskan bahwa luas areal tanaman perkebunan mencapai hampir 600.000 hektar. Sebagian besar dipergunakan untuk lahan perkebunan sawit seluas 499.268 hektar dengan jumlah produksi mencapai 6 juta ton lebih per tahun. Kondisi ini menjadi Kabupaten Kampar sebagai kabupaten terluas lahan perkebunan sawit di Provinsi Riau. Terdapat pula sebanyak 39 unit pabrik kelapa sawit atau PKS. Sementara lahan perkebunan karet seluas 93.000 hektar lebih. Dengan produksi sebesar 64.000 ton lebih per tahun. Berbicara tentang Kabupaten Kampar tidak akan pernah habis karena daerahnya memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Tanahnya yang subur, dan keindahan alam yang mempesona. Menjadikan negeri Kampar yang pantas untuk dijadikan sebagai pusat berinvestasi yang menguntungkan.
Ditambah lagi kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang agamis,